Saudara Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta Muhammad Abdi Maludin mengaku menerima uang 20 juta rupiah untuk memindahkan aksi demonstrasi mahasiswa UBK dari Istana Negara ke gedung DPR RI. Sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno tampak menginterogasi Muhammad Abdi Maludin soal dugaan penerimaan uang di aksi unjuk rasa mahasiswa UBK. Abdi pun mengaku uang 20 juta rupiah sudah dibagi-bagi ke sejumlah pihak. Tujuan pemberian uang adalah agar BEM mahasiswa FHUBK yang dipimpinnya memindahkan titik demonstrasi dari Istana Negara ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Abdi dan kawan-kawan sempat diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming di kantor Wakil Presiden Jakarta pada aksi demo Senin 15 Juni lalu. Maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Kemana? Uang itu sebenarnya Abdi tahu nggak peruntukannya itu untuk mengalihkan atau untuk yang lain sebenarnya? Untuk mengalihkan titik aksi di istana. Mereka suruh untuk tidak aksi di istana dan aksi di DPR. Rektorat Universitas Bung Karno Jakarta akan menindaklanjuti pengakuan Ketua BEM Fakultas Hukum UGM, maksud kami UBK, dan soal menerima uang saat aksi unjuk rasa. Dan bagaimana proses tersebut bakal dilakukan dan mengapa ada upaya untuk menyusupi gerakan mahasiswa, kita akan bahas bersama Wakil Rektor Universitas Bung Karno, Daniel Panda, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat malam, Bang Usman dan Pak Panda, Pak Daniel Panda. Ya, selamat malam. Ya, saya ke Pak Daniel dulu kalau begitu. Siapa saja sih Pak yang diperiksa untuk mengklarifikasi soal ini sejauh ini? Ya, pertama kami sudah memanggil kemarin sebenarnya sebelum pertanggungjawaban semalam ya. Jadi Ketua BEM Fakultas Hukum, Saudara Abdi itu saya sudah panggil langsung. Kami sudah bicara berdua dan dia sangat terbuka untuk itu. Setelah itu pagi ya, siangnya forumnya lebih meluas, ada pimpinan fakultas, Kaprodi dan beberapa dekan ya, dan juga beberapa teman mahasiswa pengurus BEM fakultas yang lain. Dan dia sudah terbuka secara jujur, dia mengakui menerima uang ya 20 juta. Dan di malam harinya itu mahasiswa yang lain itu meminta pertanggungjawaban secara etik dan moral, dan dia juga mengakui secara terbuka. Jadi kejujurannya tentu harus kita apresiasi, dia bisa terbuka. Dan kami sudah membentuk, UBK sudah membentuk tim investigasi dan tentu akan ada sanksi yang akan dijatuhkan, tentu melihat dengan derajat kesalahan dari setiap oknum mahasiswa ya. Tetapi sebelum itu dalam proses investigasi ini kami sudah mengambil langkah cepat dan tegas untuk menonaktifkan beberapa ketua BEM ya, oknum ketua BEM yang mereka mengakui ya secara terbuka menerima uang sebesar 20 juta. Itu yang sudah kami lakukan. Tapi setelah ini kami juga akan, nama-nama sudah masuk, tentu kami akan memanggil dan mengklarifikasi. Ya, kami usahakan secepat mungkin sudah ada putusan ya, karena kami sudah ada selain tim di Bung Karno itu ada komisi etik ya. Komisi etik itu bertugas kalau ada dosen, karyawan atau mahasiswa yang melakukan kesalahan disiplin yang melanggar peraturan kampus, tentu akan ada putusan yang akan dijatuhkan. Itu dulu Mas yang bisa kami sampaikan. Oke. Nah, Pak Daniel begini, Ketua BEM ini kan mengaku, Ketua BEM FHUBK mengaku bahwa ia menerima uang sebesar 20 juta rupiah ini untuk memindahkan lokasi demo katanya dari Istana Negara ke gedung DPR. Nah, yang ingin saya tanyakan apakah betul pengakuan itu semuanya murni untuk memindahkan demo atau ada faktor lain atau ada unsur lain yang menyebabkan mereka menerima uang itu? Ya, jadi menurut pengakuan Saudara Abdi ya, jadi pada Senin dini hari ya dia menerima uang, tentu sudah terjadi percakapan sebelumnya ya. Jadi ada oknum senior ya, senior dari UBK ya, tentu kan senior itu kan ada di mana-mana lah. Ya, tentu dia memanggil yang bersangkutan, menyatakan ini ada uang ya, ada uang untuk, intinya sebenarnya begini, uang itu sebesar 20 juta itu diserahkan secara tunai, dan keinginan mereka yang
oknum atau siapapun yang di belakang mereka yang menunggangi aksi mahasiswa ini, itu tujuannya adalah memindahkan aksi unjuk rasa di hari Senin tanggal 15 Juni itu tidak ke istana tetapi ke DPR. Oke. Ya. Jadi awalnya seperti itu, tetapi menurut pengakuan yang bersangkutan, dia menerima uang tetapi tidak menuruti keinginan yang pemberi uang ini, sehingga mereka tetap ke istana. Awalnya di Tugutani di blokade, diblokir, ada perlawanan ya sampai ada kerusuhan kecil di sana, tapi akhirnya bisa tembus dan ditawarkan. Jadi awalnya itu mereka spontan untuk unjuk rasa dan juga tidak ada, jadi murni lah mereka menyampaikan aspirasi itu. Dihubungi oleh pihak istana Wapres ya, oleh stafnya untuk bertemu dengan Wapres. Sebenarnya mahasiswa itu menolak awalnya. Mereka meminta Wapres datang ke lokasi. Oke, jadi dihubungi duluan ya Pak Daniel ya, bukan mereka yang meminta untuk bertemu? Oh, tidak ada. Ya, itu kami pastikan berdasarkan pengakuan dari yang bersangkutan, dan juga saya bertanya ke beberapa mahasiswa itu spontan karena memang yang tembus di sana hanya UBK saat itu, tidak ada beberapa mahasiswa ya dari kampus lain aja. Oleh karena itu mengapa mayoritas 13 orang dari UBK, karena memang masa UBK yang bisa tembus blokade di Tugutani dan ada respons dari pihak istana Wapres. Mengapa mereka memilih UBK itu saya tidak bisa mengkonfirmasi itu. Tapi mereka yang mengajak. Jadi pihak Wapres yang mengajak mahasiswa UBK untuk bertemu. Ya, itu pengakuan dari mereka. Baik, saya ke Bung Usman. Bung Usman, kalau Anda melihat dari perspektif kebebasan berekspresi dan hak mahasiswa untuk berdemonstrasi, bagaimana kasus ini akhirnya Anda nilai, dan juga apakah dugaan dalam tanda kutip pemberian ini untuk mengondisikan aksi merupakan bentuk pembungkaman atau bagaimana? Bung Usman, mohon maaf. Ya, silakan. Ya, jadi unjuk rasa, demonstrasi atau protes di jalanan adalah hak asasi manusia, baik itu mahasiswa, warga biasa, buruh, dan masyarakat pada umumnya. Nah, dalam kasus yang kita bicarakan, saya melihat memang ada pihak-pihak yang berusaha untuk merusak integritas gerakan mahasiswa saat ini dengan berbagai cara. Untuk apa? Untuk mengorkestrasi aksi mereka yang diharapkan bisa sesuai dengan kepentingan elit gitu ya, atau misalnya membelokkan aksi-aksi mereka. Tetapi sebenarnya cara-cara semacam itu meskipun sudah sering kali dilakukan, tidak selalu berhasil, bahkan sering gagal. Nah, biasanya politisi berada di balik usaha-usaha mengorkestrasi itu. Bisa juga anak didiknya politisi tersebut, atau anak buahnya, atau kepanjangan tangannya. Biasanya lewat senior-senior aktivis, atau siapapun yang sekiranya mereka bisa kooptasi gitu. Bisa saja diberikan proyek, ya, dikasih uang dari mulai mungkin 2 juta, 5 juta, puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada juga yang bisa sampai miliaran, tergantung dari senioritas, tergantung dari pengaruh. Tetapi usaha-usaha semacam itu seringkali gagal mencegah gerakan yang lebih besar. Baik itu dalam membelokkan narasi kritik ya, misalnya mereka boleh kritik negara, tapi tidak boleh kritik presiden. Mereka tidak boleh kritik misalnya Koperasi Desa Merah Putih gitu. Nah, ini sebenarnya taktik lama, taktik dari pemerintahan yang otoriter gitu. Aktivis di masa Orde Baru juga ada yang misalnya dipengaruhi dengan cara seperti itu. Tapi bukan hanya pendekatan uang, melainkan juga pendekatan intimidasi, kekerasan, bahkan penculikan. Nah, sekarang mungkin modusnya lebih halus begitu. Nah, kalau memang ada intervensi begitu ya dengan bentuk-bentuk yang saat ini sudah kita tahu bersama terhadap mahasiswa UBK ini, apa antisipasi yang harus dilakukan sebenarnya terhadap para mahasiswa yang ingin mengekspresikan, beraksi unjuk rasa, karena banyak juga mahasiswa yang memprotes ataupun merasa tercederai lah dengan peristiwa ini, Bung Usman. Ya, yang biasanya ciri-ciri dari gerakan yang otentik begitu ada 3. Yang pertama itu tuntutannya memang tuntutan yang dituangkan di dalam katakanlah pernyataan tertulis. Yang kedua, struktur kepemimpinannya terbuka, ya bisa dalam bentuk BEM, bisa dalam bentuk forum BEM se-Indonesia atau apapun namanya. Dan yang ketiga,
kritiknya bisa diarahkan kemanapun, bahkan kepada puncak kekuasaan, misalnya presiden. Seperti tadi, mereka ingin bergerak ke arah istana, tapi kemudian dibelokkan ke arah DPR gitu. Nah, ini saya kira bisa kita jadikan ukuran lah untuk menilai mereka gitu. Nah, dalam kasus UBK sebenarnya bukan hal baru gitu ya. Jadi setiap zaman dari gerakan mahasiswa 60-an, 70-an, 80-an, 90-an itu seringkali memang ada usaha-usaha untuk mempengaruhi pemimpin mahasiswanya atau pemimpin gerakannya. Jadi bukan berarti dalam kasus ini karena UBK jadi mudah dibayar. Tidak, itu bisa terkena kampus manapun, bisa terkena kampus-kampus negeri, swasta, besar, tengah, atau kecil gitu. Nah, sekilas sebenarnya usaha untuk katakanlah mendorong adanya dialog sah-sah saja ya, meskipun mungkin sebagian akan menuduhnya itu ditunggangi, tapi itu tergantung apakah pertemuan misalnya dengan presiden, dengan wakil presiden, atau dengan pimpinan MPR, pimpinan DPR, itu memang merupakan kesepakatan dari para simpul-simpul massa aksi. Kalau misalnya ada mahasiswa berbagai kampus, apakah itu merupakan kesepakatan pimpinan-pimpinan kampus? Kalau sebuah kampus saja, apakah itu memang kesepakatan dari para fakultas misalnya gitu. Nah, justru kan kita berharap ada dialog, dan lebih jauh lagi kita berharap pertemuan itu benar-benar menghasilkan perubahan kebijakan. Nah, yang seringkali terjadi, pertemuan itu sekedar menjadi semacam simbol aja, seolah-olah pemerintah mendengar, seolah-olah istana mendengar, seolah-olah Senayan DPR mendengar. Padahal sebenarnya itu hanya pencitraan saja untuk mengesankan bahwa mereka sudah mendengar, lalu mahasiswa misalnya diminta untuk meredakan tuntutannya. Nah, kadang ada juga bentuknya yang tuntutannya disaring gitu, disaring oleh penguasa. Nah, diskusi-diskusi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR itu harus terbuka, harus juga menyampaikan tuntutan yang otentik. Karena kalau tidak, misalnya kalau habis bertemu lalu berhenti gerakannya, atau kalau bertemu ternyata tuntutannya tidak disampaikan, maka publik bisa curiga, dan itu bisa menimbulkan perpecahan di gerakan mahasiswa gitu. Jadi saya kira gerakan mahasiswa yang susah diorkestrasi atau susah dikooptasi itu biasanya tuntutannya sangat jelas, tertulis, struktur koordinasi atau kepemimpinannya terbuka, dan berani mengkritik semua pihak, termasuk pihak yang memberikan panggung gitu. Misalnya katakanlah yang memberikan panggung istana atau Senayan gitu. Tapi mereka tidak terpengaruh untuk tidak mengkritik mereka yang memberikan panggung gitu. Tapi kalau tuntutannya melempem, atau misalnya sasaran kritiknya bukan lagi puncak kekuasaan, saya kira itu pasti akan menimbulkan kecurigaan, dan dengan sendirinya menjadi ancaman yang serius terhadap integritas dan independensi dari gerakan mahasiswa. Sehingga keabsahan gerakan mahasiswa, legitimasi gerakan mahasiswa itu justru diragukan dengan adanya praktek-praktek semacam ini gitu. Saya ke Pak Daniel dan kembali ke soal pengakuan Ketua BMFH UBK ini. Tadi pada saat berita pengantar juga dikatakan bahwa yang bersangkutan mengakui menerima uang 20 juta dan sudah dibagi-bagi. Nah, ini dibaginya kepada siapa dan sebenarnya siapa yang memberi, Pak Daniel? Ya, karena dalam aksi tersebut saudara Abdi ini menjadi korlap ya, atau koordinator aksi, maka uang diserahkan ke dia. Nah, dia ke bagi-bagi pertama ke wakil ketuanya, terus ada anggotanya, ada ketua BEM Fakultas Ekonomi dan wakilnya. Jadi dari pengakuan dia semalam, dia memberikan itu kepada 4 orang ya. Jadi memang sangat terbatas pemberiannya, tetapi juga ada 2 orang senior juga yang menerima itu. Ya, jadi nama-nama atau inisial kan sudah beredar di media sosial, dan tentu itu kami mengapresiasi kejujuran saudara Abdi untuk mengungkap itu. Jadi tadi malam ada pertanggungjawaban secara moral, ya kami apresiasi, dan bukan hanya sekedar jumlah uang, tetapi kepada siapa dia memberikan, nilainya berapa, ya dia memberi informasi itu sangat jelas, dan itu bentuk pertanggungjawaban moral dia kepada mahasiswanya. Nah, ini yang tentu harus kita lihat juga dari sisi yang lain. Tetapi tetap saya bilang, kamu tetap salah. Apapun alasannya, ya kamu tetap bersalah, ya siap ada sanksi. Oleh karena itu hari ini kita sudah nonaktifkan beliau, sehingga dia tidak lagi mengklaim ya sebagai ketua BEM ya. Jadi ini karena ini kampus intelektualitas, dunia ilmiah, dunia yang jujur, tentu nilai-nilai
moral, etika, dan kejujuran ini harus kita kedepankan. Ya, Pak Daniel, soal siapa tadi yang memberi, sudah ada pengakuan juga dari Abdi? Iya, tadi saya sudah sampaikan yang memberi itu alumni senior. Dan alumni ya, alumni seniornya yang memberi. Alumni itu dia mendapatkan dari oknum kepolisian. Sudah sangat jelas. Ya, itu pengakuan dari yang bersangkutan dari saudara. Cuma untuk selanjutnya pembuktiannya tentu ya, tentu saja nanti kita telusuri lebih lanjut gitu. Untuk merujuknya. Ya. Tapi begini Pak Daniel, kita juga semua bertanya-tanya, awalnya bagaimana sih sampai Abdi ini juga akhirnya secara legowo mengakui begitu bahwa ada pemberian uang terhadap dirinya dan beberapa temannya ini. Bagaimana awalnya mengakui, apakah memang diminta oleh pihak kampus atau dia sukarela langsung menceritakan ini semua? Ya tentu kan kami pertama mendapat informasi dari beberapa teman mahasiswa ya, bahwa ada indikasi ya yang bersangkutan menerima aliran dana. Ya tentu kan kita harus mencek dan lain sebagainya. Jadi kita sudah bergerak juga ya, informasi yang masuk. Jadi kami pihak universitas itu sudah sebelum kejadian kemarin kita sudah melakukan beberapa langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban kepada mahasiswa-mahasiswa. Nah, kita dapat info tersebut, saya panggil, ya, karena saya sudah kuat, dapat bukti, saya panggil, dia mengakui ke saya, ya. Secara kita bicara empat mata di ruangan saya, nah itu akhirnya pengakuan itu menjadi lebih kuat. Tadi malam secara terbuka dia sampaikan kepada ratusan mahasiswa UDIKA sebagai bentuk pertanggungjawaban dia. Dan ini juga secara gentleman begitu ya dilakukan oleh dirinya untuk mengungkap fakta. Betul sekali. Kita juga terbuka, itu keberanian yang luar biasa loh. Ya, jadi berat juga sebenarnya untuk mengakui seperti itu. Ya, Bung Usman, karena kata Pak Daniel tadi sudah, meskipun ini masih dugaan, tapi ternyata ada dugaan bahwa ada oknum kepolisian yang juga memberikan sejumlah uang ini. Nah, menurut Anda jika situasinya seperti ini, apakah perlu juga ada penjelasan dari polisi? Bisa saja, tergantung dari hasil investigasi di UBK. Saya dulu pernah mengajar cukup lama di UBK, khususnya untuk program hukum bagi para anggota kepolisian di berbagai polsek, polres. Dan banyak sekali mahasiswa di UBK yang juga seringkali merupakan anggota kepolisian. Jadi bisa saja anggota kepolisian yang dimaksud sekedar merupakan senior dari UBK. Tetapi seandainya dalam investigasi di UBK itu menemukan semacam indikasi bahwa itu dari instansi resmi, tentu saja itu perlu penjelasan resmi dari pihak kepolisian. Tapi pihak kepolisian juga saya kira lebih baik proaktif untuk menjelaskan gitu. Karena bagaimanapun juga negara, termasuk di dalamnya kepolisian, itu kan punya kewajiban untuk memastikan bahwa dialog semacam pertemuan antara mahasiswa UBK dengan wakil presiden misalnya, itu kan harus transparan gitu, harus terbuka gitu. Baik itu prosesnya, katakanlah komunikasi awal, biasanya dalam demonstrasi itu ada jajaran kepolisian yang membangun komunikasi dari jajaran Intelkam. Biasanya mereka mencoba membantu untuk mempertemukan atau mengkomunikasikan dengan instansi yang didemonstrasi. Saya ingat tahun lalu misalnya Trisakti berdemo di depan Balai Kota gitu. Lalu pihak Intelkam mencoba untuk menemui atau membangun komunikasi dengan pihak gubernur kantor pemerintah untuk bisa menemui mereka gitu. Nah, biasanya itu dilakukan untuk mencegah adanya eskalasi atau benturan kekerasan. Tapi kalau ada katakanlah keterbukaan komunikasi bukan hanya dengan pimpinan BEM tapi juga pimpinan kampusnya, misalnya dalam kasus Trisakti dengan rektoratnya atau dengan rektorat di UBK, itu mungkin akan lebih mencegah tuduhan-tuduhan negatif gitu. Nah, yang pasti negara harus memastikan bahwa proses dialog semacam itu benar-benar dialog yang otentik gitu, bukan dialog dengan katakanlah berbayar atau dengan uang yang justru merugikan atau merendahkan integritas dan independensi gerakan mahasiswa gitu. Kan kita tahu bahwa situasi ekonomi kita sedang tidak baik gitu, dan berbagai persoalan hukum, keadilan juga sedang muncul di permukaan, sehingga mahasiswa turun ke jalan itu lebih merupakan cermin dari kegelisahan dan keresahan masyarakat. Jangan sampai keresahan, kegelisahan itu justru hilang hanya karena ada kesan bahwa seolah-olah gerakan mahasiswa mudah untuk dikooptasi dengan uang gitu. Ruang-ruang dialog sangat penting, terutama dari pemerintah. Tapi ya kalau memang ada hal-hal seperti ini, sebaiknya harus dihindari karena
ini mahasiswa juga mewakili keresahan masyarakat seperti yang dikatakan oleh Bung Usman tadi. Dan untuk tindak lanjut dari UBK sendiri saat ini masih penelusuran ya Pak Warek ya. Nanti kalau sudah ada mungkin juga dari pihak Rektorat UBK akan mengungkapnya kepada publik sehingga proses investigasi dan juga penelusuran apakah ini memang ada kaitannya dengan pihak instansi pemerintahan atau tidak, ini akan disimpulkan lebih lanjut nanti oleh pihak Rektorat UBK. Baik, terima kasih Pak Warek, Universitas Bung Karno, Daniel Panda, dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid telah memberikan informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu, selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam.